قال تعالى في عزيز كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Mutlak, sesuatu yang dibutuhkan dan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah perbaikan dari dua sisi. Ada dua kesadaran mutlak yang dalam istilahnya disebut sebagai al-wa'yu ad-din dan al-wa'yu al-ijtima'i, kesadaran beragama dan kesadaran bermasyarakat atau bersosial. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengajaran tentang tauhid yang begitu dalam dan cukup diawali dengan sebagai kata kunci, passwordnya adalah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memberikan trufanitas terhadap bagaimana la ilaha illallah itu yang sesungguhnya, maka rasanya tidak pantas bahwa kita ini masuk neraka. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama. Wa 'allamallahu Adam al-asma wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan karena itu maka Allah memerintahkan malaikat agar sujud kepada Adam hanya karena berkah dari pengajaran tentang nama-nama. Wa 'allamallahu Yusuf ta'bir ar-ru'ya. Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah tentang cara mentakwil mimpi. Fa'atallahu perdana menteri. Kemudian Allah memberikan Nabi Yusuf perdana menteri. Wa 'allamallahu Sulaiman mantiqat thair. Nabi Sulaiman oleh Allah diajarkan bahasa verbal binatang. Fa'atallahu al-mulka. Allah memberikan kerajaan. Sementara kepada kita Allah mengajarkan kalimat tauhid, maka kata la ilaha illahu diawali dalam konteks at-ta'lim wa ta'allum. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Maka di dalam sebuah kisah tentang pengajaran tauhid yang paling dasar tentang la ilaha illallah, ketika Nabi Yakub alaihissalam diberikan laporan oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, Al-Quran memberikan kisah dengan firman-Nya waja'u ala qamisi bidamin kazib. Saudara-saudara Yusuf mendatangi ayahnya dengan darah kebohongan. Matur bah, Yusuf dipangan serigala. Mendengar berita itu yabki, Nabi Yakub menangis. Tapi ketika bajunya Nabi Yusuf diperiksa oleh ayahnya, falamma ra'a qamisahu sahihan, bajunya tidak sobek, yadhak, Nabi Yakub tersenyum dan tertawa karena tidak terlintas sedikit pun di benak Yakub ada serigala sesopan itu memakan korbannya. Korbannya habis tapi bajunya tidak robek. Wa kadzalikal malaikat, demikian pula malaikat. Kalau melihat orang Surabaya bermaksiat, malaikat menangis, malaikat rahmat. Tapi begitu melihat walamma ra'a fi qalbihi la ilaha illallah walau misqala dzarrah, melihat di hatinya ada kalimat tauhid, maka malaikat yadhab. Dalam konteks agama, apakah al-millah atau ad-din? Dalam hadis panjang riwayat Umar bin Khattab, bainama nahnu julus inda Rasulillah ija'ahu rajulun syadidu bayadil wajh ila akhir. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, mal iman, mal islam, mal ihsan. Ada tiga yang ditanyakan selain tentang asyratus sa'ah. Endingnya hadis ini adalah ketika orang ini pergi dan tidak diketahui asarul misyah, Nabi bertanya, kamu tahu siapa yang datang?
Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, wa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang bertanya tetapi tujuannya adalah mengajar kalian. Kata ad-din di sini ada al-Islam, ada al-iman, ada al-ihsan. Bagaimana agar syahadat kita melahirkan muwahhidah? Karena dalam praktek sehari-hari, dalam kehidupan kita itu, bahwa elektabilitas Allah seringkali menempati peringkat yang kesekian. Lalu bagaimana agar salat kita punya fungsi tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Lalu bagaimana agar zakat kita punya fungsi tutahhiruhum wa tuzakkihim? Bagaimana agar puasa kita sampai kepada la'allakum tattaqun? Bagaimana haji kita itu bisa sampai dalam pengertian liyasyhadu manafi'a lahum? Maka di sini dibutuhkan namanya al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, pada maqam musyahadah, pada maqam yang oleh istilah ahli sufi diartikan sebagai wahdatul wujud, bukan penyatuan antara hamba dengan Allah, tetapi mampu melihat segala dalam ruang dan waktu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan al-kaunu dzulmah, sesuatu yang ada sebenarnya adalah tidak ada. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fih, sebenarnya yang menciptakan, yang memberikan cahaya adalah pertelone perkara sing hak. Di sini ada maqam musyahadah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini turun pada maqam muhasabah dan maqam muraqabah. Dalam istilah kita membaca Al-Quran, surat Fatihah, selalu ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya maqam wa iyyaka nasta'in itu lebih tinggi daripada iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu aku menyembah. Artinya ada amal tentang ubudiyah yang disebut sebagai maqamul masubah. Tapi kalau wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong. Aila nasta'inu bi anfusina wala fi ghairina. Di sini tidak ada amal sekali. Makanya iyyaka nasta'in makomnya menjadi makomul qurbah, makom pendekatan, bukan lagi pada makom al-masubah, bukan lagi kepada tahqiqul ibadah, tetapi tashihul iradah, pembenaran terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam istilah mudahnya, kalau iyyaka na'budu adalah makom lillahi ta'ala, tapi kalau iyyaka nasta'in adalah makom billahi ta'ala. Mengapa ini mutlak dibutuhkan? Karena rentetan dari yang kita lakukan tentang Islam, orang lain pun bisa melakukannya. Ritus-ritus religius, mungkin saja orang munafik bisa bersyahadat lebih fasih daripada kita. Mungkin saja orang munafik bisa sholat seolah-olah lebih khusyuk dari kita. Mungkin dia bisa haji bertahun setiap tahun, tetapi beliau belum sampai kepada iman. Makanya tidak katakan bahwa tidak semua Islam itu iman, karena iman itu berkaitan dengan tasdik dan pembenaran. Sementara Islam adalah bentuk dari ibaratun adil af'al, merupakan tembung dari perbuatan-perbuatan itu. Maka Allah memberikan satu gambaran bagaimana orang munafik itu adalah innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Berarti orang munafik bisa sholat. Bahkan orang munafik kalau bertemu orang mukmin digambarkan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu berarti orang munafik bisa membaca syahadat, bisa. Maka tidak semua Islam itu iman. Begitu juga iman tidak sempurna tanpa Islam, karena hanya tasdik tetapi tidak menjalankannya. Nah, dalam hal seperti ini maka dibutuhkan apa namanya al-ihsan. Maka Islam tanpa ihsan punya potensi menjadi penipu berkedok agama. Beriman tanpa berihsan punya potensi menjadi penipu berkedok ibadah. Karena itulah di sini pentingnya maqam muraqabah. Paling tidak pada maqam muhasabah, paling tidak kita merasa bahwa Allah memonitor kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah memberikan satu pengajaran bahwa
penyandaran kepada Allah merupakan solusi-solusi yang bersifat ketuhanan. Itu diajarkan ketika Nabi mengalami masa amul hazan. Solusi dari Allah adalah mi'raj dan untuk menerima perintah sholat. Itu satu contoh. Kalau lama tidak ada hujan, solusinya adalah sholat. Fenomena alam dijawab dengan sholat. Kalau ada gunung meledos, solusinya kunut nazilah. Kalau ada wabah, ada solusi li khamsatun dan sebagainya. Kalau hati sumpek, ada solusi istighfar. Makanya ada makalah dikatakan la tufakkir katsiran walakin istaghfir katsiran. Fa innallaha yaftahu bil istighfari abwaban la tuftahu bitafkir. Boten usah kakek hakem mikir, tapi perbanyaklah istighfar, karena Allah dengan istighfar membuka banyak pintu yang pintu tersebut tidak bisa dibuka dengan pikiran. Ada solusi. Kalau ada gerhana, Allah tidak perintah ambil teleskop Hubble, lakukan penelitian tentang astrofisika dan astronomi, tapi perintah Allah adalah sholat, yang disebut dengan sholat kusuf atau sholat khusuf. Maka hal-hal yang bersandarkan kepada solusi uluhiyah, Allah selalu memberikan bahasa. Kalau menurut Abdul Razak bin Naufal, itu selalu dengan menggunakan kata tergesa-gesa. Kalau urusan ampunan, Allah perintahkan wasari'u ila maghfirah. Wasari'u artinya cepat-cepatan. Kalau urusan dzikir, fas'au. Fas'au itu lari-lari kecil. Dalam bahasa Jawa, ngejleko, ojo klemat-klemet. Kalau urusan misalnya kebaikan, Allah perintahkan fastabiqu al khairat, berlomba-lomba, tentu ingin menjadi juara. Bahkan kalau langsung kepada Allah, Allah perintahnya adalah fafirru, belajuo ning kepada Allah. Tetapi bagaimanapun hal yang berkaitan dengan solusi uluhiyah selalu juga berkaitan dengan solusi-solusi kemanusiaan. Bahwa Islam bukan hanya agama teologi, tapi juga agama humanis, agama kemanusiaan. Maka ada pesan moral yang disebut dengan irhamu man fil ardi, adalah ar-rahimun yarhamhumur rahman. Para penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Pesan moralnya adalah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah penghuni bumi, kau akan dicintai oleh penghuni langit. Hal-hal yang paling samawi sekalipun selalu berkaitan dengan ardi. Sujud kelihatannya adalah mencium sajadah, tapi suaranya begitu gaduh sekali di langit. Hal yang berkaitan dengan bumi, hal yang berkaitan dengan langit. Puasa itu Allah pahalanya tidak memviralkan, bahkan kepada malaikat sekalipun. Maka hadis qudsi mengatakan as-saumuli, puasa itu untuk aku, wa ana ajibi, balasannya tergantung aku. Artinya puasa itu ibadah yang sangat privasi. Tetapi bagi orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu berpuasa, itu solusinya bukan istighosah, tapi membayar fidyah. Itu urusan dengan beras. Dalam 1 tahun ada 4 hari di mana kebaikan Anda bukan hanya kepada fasholli li rabbik, tetapi juga wanhar. Kurban berarti ibadah yang berkaitan dengan penyembelian kambing dan sapi. Puasa itu pahalanya besar tapi tidak cash. Hatta tu'ta zakatu fitri, sampai engkau mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah berarti berkaitan dengan beras. Haji itu disebutkan labbaik Allahumma labbaik, hanya kepadamu ya Allah. Tapi kalau orang mengambil haji yang disebut dengan haji kiron atau haji tamattu, dendanya itu bukan tahlilan, tetapi dendanya adalah dam yang berkaitan dengan sembelian juga. Karena inilah maka hal keduanya ini saling bertaut. Oleh karenanya ancaman dari Allah kepada orang yang meninggalkan zakat yang berkaitan dengan ekonomi sama kejamnya dengan siksaan Allah ancaman kepada mereka yang meninggalkan sholat. Fatukwa biha jibahuhum, coba, sama kerasnya. Maka sisi lain dari kebaikan Islam adalah di mana orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan sisi lain dari kebaikan iman adalah orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Bukankah dalam agama yang disebut dengan pemakan riba yang paling dahsyat adalah al-istitolah ila irdil muslim fi irdil muslim bighairi haqqin? Orang yang berbicara banyak untuk menjatuhkan orang lain, itulah pemakan riba yang dahsyat. Bahwa siapa yang disebut dengan kanibal sejati adalah orang yang dikatakan wala yaghtab ba'dum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, orang yang punya hobi ghibah kepada orang lain.
Mudah-mudahan dalam keseimbangan kita, keseimbangan bangsa langit dan keseimbangan bangsa bumi, pemahaman kita terhadap teologi dan sebagai pelaksanaan bahwa ada Islam, ada iman, iman bentuk keterikatan manusia dengan eskatologi keagamaannya, dan di sana ada Islam sebagai bentuk dari keterlibatan manusia dengan fungsi sosial agamanya.